أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر الحاضرين wal hadirat yang terhormat, kaum muslimin, para tokoh masyarakat semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam area ridha Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan di dalam ridha-Nya. Mudah-mudahan semua nikmat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menambahkan menyempurnakan nikmat yang belum diberikannya kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang zahir maupun yang batin. Nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat setiap person pada diri kita, atau nikmat yang secara umum diberikan oleh Allah kepada semua alam semesta, yang kita berharap semuanya nikmat mudah-mudahan mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk berbekal diri dalam kehidupan kekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di dalam majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang berkah ini, di masjid yang berkah ini, Amin. di antara yang paling gampang, yang paling mudah untuk kita mendapatkan fadilah besar seakan-akan kita berjihad semalam suntuk menjaga di medan jihad fisabilillah adalah menunggu sholat setelah sholat. Dan rasanya itu yang bisa, yang gampang kita lakukan cuma antara maghrib sama isya. Nabi menyebut, maukah kalian diberi petunjuk akan amalan yang menghapus dosa, mengangkat derajat? Mau ya Rasulullah. Nabi menyebut 3 amal. 1, isbahul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika di musim dingin. Ketika tak nyaman, ketika dingin, kita sempurnakan wudu. Ya, biasanya kalau dingin kita kepingin wudunya cepat-cepat dan juga kepingin agak kurang-kurangin dingin. Ya, tapi Nabi menyebutkan menyempurnakan wudu di masa yang tak nyaman. Kemudian yang kedua, kasratul khutha ilal masajid, banyak langkah menuju masjid. Rumah yang jauh tapi jalan kaki ke masjid. Ya, ini pun kejaran orang. Ya, jangankan rumah jauh, pada rumah dekat saja nggak kenal sama kan masjid. Ya, ada jangankan rumah yang jauh, yang dekat saja dia nggak tahu ruang masjid ada berapa. Ya, padahal masjid rumah Allah. Ya, yang disebutkan lau aliman nas ma fil masajid la ajibtum man sakadadur. Kalau kau tahu rahasia yang diletakkan oleh Allah di masjid-masjidnya Allah, maka kau akan heran-heran sama orang yang suka hanya di rumah saja, duduk di rumah, gak pernah ke masjid. Kemudian yang ketiga adalah intidor sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Dan ini rasanya yang bisa kita amalkan ya habis maghrib. Mana ada orang menunggu sholat subuh setelah isya, Pak? Ya kan? Atau nunggu sholat duhur setelah subuh, berat rasanya, ya kan? Yang bisa, alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi juga ya menunggunya kita di dalam majelis ilmu yang disebut oleh Rasulullah. Ya, dan hadis ini disebut oleh Imam Ghazali di awal kitab Ihya Ulumuddin. Hadir majelis ilmu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit, lebih utama daripada bertakziah ke 1000 orang yang mati atau jenazah. Fadilah besar karena kenapa? Karena cintanya Allah kepada ilmu, cintanya Nabi kepada ilmu. Karena faktor memang ilmu itulah yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Warisan para nabi semuanya tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka oleh itu khususnya di akhir zaman, orang yang cinta sama ilmu itu hidayah
besar dari Allah Subhanahu wa taala. Senang sama ilmu, berusaha untuk memperdalami ilmu. Ya. Baik yang masih muda atau yang sudah tua. Bahkan mohon maaf, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sudah tua, alim besar, ulama besar, marja tempat rujukan ulama sebagaian Irak. Muridnya Imam Syafi'i, dia selalu bawa pen tutul. Zaman dulu itu pen ditutul-tutul, karena sekarang pen gampang, dulu ditutul-tutul gitu. Saya masih dapat waktu masa kecil di pondok, beli pen ditutul-tutul gitu. Beliau selalu bawa pen. Ditanya sama murid-murid yang tua dulu, ada ulama besar masih bawa pen tutul-tutul kayak gini. Beliau katakan ma'al mahbarah ilal mahbarah. Ma'al mahbarah ilal mahbarah. Aku kepingin bawa tinta ini sampai ke kuburan. Artinya sampai mati pun dalam status talibul ilm. Sampai mati pun dalam status cinta menuntut ilmu. Karena ada hadis Nabi, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, maka gak ada jarak antara dia dengan kenabian di surga kecuali 1 derajat. Ini menunjukkan cintanya Allah kepada orang yang cinta sama ilmu. Cinta sama ilmu. Apakah itu ulamanya, ataukah itu santri, ataukah orang yang belajar dengan berbagai macam cara belajar. Belajar itu dibuat umum oleh Allah, oleh Nabi. Caranya terserah, mau pondok, mau sekolah, mau kuliah, mau masjid, mau datang ke rumah kiai, terserah. Yang penting suka sama ilmu. Macam-macamnya tingkatan orang yang suka sama ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong di dalamnya. Insya Allah hidup mati dalam berkahnya ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Melanjutkan dari pembahasan kita yang pada waktu lalu kita sampaikan tentang kaidah-kaidah utama di dalam penjagaan akidah dan sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ini kan Pak, dan ini mungkin nanti kalau sekiranya ada majelis berikutnya lagi kita cari bahan yang lain. Karena sudah kita bahas rasanya sudah 3 bulan atau 4 bulan. Sudah kita bahas yang pertama, mensucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas dalam sifat-sifat ketuhanan. Yang kedua adalah para anbiya bersifat maksum, terjaga dari dosa. Kemudian yang ketiga adalah sahabat. Semua sahabat itu adil dan bisa dipercaya, bisa dijadikan petunjuk. Maka dalam 3 hal ini banyak sekali penyimpangan akidah. Penyimpangan hati-hati. Maka saya kasih kaedah-kaedahnya saja. 1, disucikannya Allah dari segala macam yang tak pantas dari sifat-sifat makhluk. Allah bertempat, Allah berbentuk, Allah punya anggota tubuh, Allah dan lain sebagainya. Kesumpaan dengan makhluk semuanya salah paham orang gitu. Allah Maha Suci dari segala macam hal yang tidak pantas. Allah gak adil, Allah lupa, Allah ngantuk, Allah apa segala macam sifat-sifat manusia. Kemudian yang kedua adalah para anbiya bersifat maksum. Hati-hati menyebut Nabi salah, hati-hati menyebut Nabi berdosa, hati-hati menyebut Nabi dan lain sebagainya. Nabi itu maksum, terjaga dari dosa, baik setelah jadi Nabi atau sebelum jadi Nabi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya itu dijadikan oleh Allah sebagai qudwah, sebagai panutan. Kalau panutan salah, berarti kita disuruh salah oleh Allah. Tidak mungkin. Oke, gitu ya. Bahkan ketika Nabi pun umpamanya terjadi sesuatu ya dalam tanda kutip darurat, Nabi tetap tidak salah. Nabi pernah disihir, pernah Nabi disihir sampai turun 2 surat itu kan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi sihir kepada Nabi tidak berpengaruh kepada syariat. Tidak
iya hebat, banyak satpamnya, malu nggak berani masuk. Tapi ada rumah kiai biasa-biasa, nggak ada satpam, maling masuk, tapi di dalam malingnya bingung, mau ngapain gitu ya? Mau ngambil nggak ada, mau keluar nggak bisa, bingung dia. Apa nggak lebih hebat ya kayak gitu? Sama juga demikian. Nabi disihir, masuk sihir. Tapi kemudian tak lama datang malaikat Jibril turunkan 2 surat Bil Falaq lalu Rabbil Nas. Masyhur itu. Nah, yang kemudian yang ketiga ada sahabat. Semua sahabat itu adil. Jangan mencela sahabat, jangan mencaci sahabat, jangan nyalahin sahabat. Adapun kalau terjadi perbedaan antar sahabat, maka sikap kita menghormati semua perbedaan sahabat tanpa kita merendahkan salah satunya. Untuk kita ikuti, ya mestinya kita lebih afdal mengikuti yang lebih mulia. Siapa yang lebih mulia di antara sahabat? Kelas pertama Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin 10 yang dijamin masuk surga. Setelah 10 yang dijamin masuk surga ahli Badar. Setelah ahli Badar ahli Uhud. Ya sedikit seterusnya. Dengan kemuliaannya masing-masing. Tapi seluruh sahabat dijamin oleh Allah masuk, ada jaminan dari Allah. Ya, setelah ayat la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ya, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'di wa qatal. Tidak sama antara orang yang berinfak setelah menaklukkan kota Mekah dengan yang berinfak sebelum menaklukkan kota Mekah. Artinya yang sebelum menaklukkan kota Mekah lebih mulia. Tapi setelah ditanya ayat wa kullan wa'adallahu husna, semuanya dijamin oleh Allah masuk surga. Allah menjanjikan semuanya surga. Maka jangan ngomong-ngomong yang enggak tentang sahabat. Ya, hati-hati. Ya, dari pemahaman-pemahaman merendahkan sahabat. Dan sering kita sampaikan juga bahwa kita memahami Al-Quran dibantu dengan hadis. Jangan benturkan Al-Quran dengan hadis, salah. Kalau Anda bilang aku ikut Quran, ya ikut hadis, kayak kau nyalahin Nabi. Tapi kau memahami Al-Quran dari hadis, dibantu dengan hadis. Hadis ini yang membantu arti pemahaman Al-Quran. Perbuatan Nabi inilah yang menjadikan kita paham apa arti Al-Quran ini. Semisal kita memahami arti jihad itu tidak hanya perang, maka nggak bisa setiap urusan bab jihad mesti harus perang. Teriak-teriak asal parang. Apa di Indonesia asal parang. Jadi ini kenapa? Karena kita melihat sikap Nabi. Nabi gimana sama orang kafir ini? Gimana Nabi dengan orang Yahudi Medina? Gimana Nabi dengan orang dan lain sebagainya? Bahkan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah itu ada ayat wajahidu bihi jihadan kabira. Jihadlah engkau melawan orang kafir dengan jihad yang besar. Tapi ini ayat turun di kota Mekah. Kenyataannya di kota Mekah Nabi nggak pernah perang. Terus Nabi nggak mengamalkan ayat Quran. Kan nggak mungkin. Maka kita memahaminya dari ayat Nabi tentang ada satu hadis Nabi. Satu orang datang sama Nabi kepingin jihad. Nabi nanya, ahayyul walidata, masih hidup 2 orang tua? Masih Rasul. Kalau fafihi ma fajahid, di dalam kedua orang tua melakukan jihad. Berarti ada arti jihad di dalam bakti sama orang tua. Kok ini orang ngotot kali kalau jihad itu tidak perang? Lu Nabi kok yang bilang? Nabi ya ketika nanti waktunya perang kita perang. Tapi bukan kok kemudian sedikit-sedikit teriak perang, sedikit-sedikit teriak bunuh. Nah ini kau di negara yang aman, kau di negara damai. Kalau mau perang ke Gaza sana lah. Kalau perang ke Myanmar sana, kalau dibolehkan ke pemerintah. Maka di sini
menerima pendapat-pendapat ulama yang diakui. Pendapat ulama yang supaya dipahami. Ulama tidak maksum, sebagaimana sahabat juga tidak maksum. Ulama bisa salah, tapi kita wajib menghormati jasa-jasa mereka. Karena ini dimasukkan penting, sebab banyak di akhir zaman orang tidak mau kepada ulama. Dengan alibi semua manusia sama. Yang kayak gini ini, mohon maaf, orang bodoh dan orang tidak mengerti kemuliaannya orang. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja kita harus mengakui antara miskin sama kaya, antara rakyat sama pejabat. Kita harus mengakui. Iya kan? Urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Mohon maaf, saya nggak berani Pak ngomong saya sama dengan bapak saya nggak berani. Saya nggak berani saya bilang saya dengan ibu saya sama, nggak berani. Saya bilang bahwa saya sama guru saya, kiai saya sama, nggak berani saya Pak. Walat saya Pak. Saya harus menghormati mereka setinggi-tinggi. Gitu ya. Maka ucapan semua manusia sama itu harus ditekankan, semua orang harus paham ini sama di dalam hukum, sama di dalam hukum. Selain hukum beda. Berapa banyak Al-Quran yang menjelaskan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Allah berfirman, am hasibal ladzina sawu sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah menyangka orang-orang yang berbuat dosa itu kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Sama hidup dan matinya? Buruk kali pandangan mereka. Beda sih antara orang soleh sama yang nggak soleh, antara mukmin sama kafir, antara orang sholat sama nggak sholat, antara orang alim dengan nggak alim, beda. Tapi di dalam hukum sama, nggak ada bedanya. Sehingga Nabi bersabda, ada yang Fatimah putri mencuri, aku potong tangannya. Itu dalam segi hukum. Nabi nggak mau hukum kemudian hukum fikih semuanya sama. Mohon maaf kalau umpamanya sholat, umpamanya sarungnya koyak, nampak pantatnya, umpamanya, ya batal. Umpamanya imamnya, umpamanya ustaz hafidhul Quran, umpamanya, ya sholat kentut, ya batal. Gak ada kemudian dia sholat kentut kemudian kamu ustaz, gak ada gitu. Semua hukum sama. Dalam hukum sama. Nah, tapi dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya pasti berbeda. Nah, berbicara tentang ulama ini, karena ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mengambil hukum dan semua orang. Sekarang orang kemudian dibilang semuanya ngambil dari Quran hadis. Macam mana semua orang cuma ngambil dari Quran hadis? Tukang becak, tukang ojol, terus orang jualan nasi goreng, itu kan dari Quran dari hadis. Nah, ulama ini membuat hukum lebih baku, lebih gampang, lebih ringan, lebih mudah dipahami. Dimudahkan, jalannya dipercepat, dibuat jalan tol. Loh, ada pula yang teriak-teriak terus gak perlu ulama, gak pakai madhab-madhaban, langsung Quran hadis. Cuma mana pakai Quran hadis? Quran hadis ini samudra ilmu dalam kali, dan gak bisa hanya sekedar dari letterlet atau lafdiyahnya saja.
ayat yang dihapus, ada ayat yang menghapus, dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau umpamanya orang hanya sekedar dia bilang kan ada terjemahan. Tadi kita sekali nggak bisa terjemah. Ayat Al-Quran Allah berfirman, "Falillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah." Milik Allah timur dan barat. Dimanapun kau menghadap di sana ada Allah. Ya udah, sholat menghadap timur gimana? Sholat menghadap utara gimana? Sholat menghadap selatan. Nah, udah. Ayat ini tolong gimana? Dan berapa banyak ayat Al-Quran yang tadi kita sampaikan maksudnya tidak persis dengan metodenya. Ada asbabun nuzulnya. Gitu. Oleh sebab itu dibantu dengan hadis sabda Rasulullah. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, tidak ada penjelasan tentang sholat 5 waktu. Malah secara zahirnya Al-Quran hanya menyebut 3 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Hanya 3 waktu yang disebut. Tapi hadis menjelaskan dengan pasti khamsa shalawatin katabahunallah, 5 sholat diwajibkan oleh Allah. Maka di sini ada ayat Al-Quran Allah berfirman, walau radduhu ilallahi war rasul la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andai mereka mengembalikan semua urusannya kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti akan mengetahui alladzina yastanbitunahu minhum, orang-orang yang yastanbit. Yastanbit itu istinbat, yang menggali hukum. Jadi orang-orang khusus yang bisa menggali hukum. Maka disinilah menghormati dan menerima pendapat-pendapat ulama yang diakui. Ulama yang diakui, disebut diakui, ya memang mestinya ulama macam-macam, Pak. Ada ulama yang diakui, ada ulama yang kontroversi, ada yang kita di dalam urusan agama ya harus ekstra hati-hati. Sebagaimana kalau kita sakit, kita pilih dokter yang lebih diakui, yang lebih dikenal, yang lebih rame, kan gitu kan? Sama. Kita urusan penyakit nih, kita punya penyakit, kita ingin berobat, kita kan tanya dokter mana yang kita lebih ahli, dokter mana yang bisa dipercaya. Sama ulama juga gitu. Maka kalau umpamanya Anda kepingin umpamanya, ya sekarang yang lebih diakui mana? Umpamanya lebih jelas sekarang ada 4 mazhab, ya selesai. Ini diakui oleh seluruh dunia sepanjang masa. Ada ulama Imam Ghazali, ada ulama Syafi'i Jilani, ada ulama umpamanya, ini kan ini terkenal Imam Nawawi, jelas. Ada ulama yang kontroversi, ada ulama kontroversi, sedikit-sedikit sesat, dikit-dikit neraka, umpama nih umpama. Saya tidak menyerang person, enggak. Tapi mestinya ketika saya dalam memilih pendapat, saya akan milih dia. Saya akan milih. Kenapa? Karena dia kontroversi. Mau sezamannya saja banyak yang mengkritik dia kok. Gitu. Ada tentang masalah kemuliaan person masing-masing di sisi Allah, mungkin orang itu mulia. Tapi kita dalam beragama, Pak, dalam beramal, Pak, saya mengikuti ulama yang jelas. Gitu. Saya tidak ambil resiko di dalam agama. Nggak main-main saya, Pak. Saya ikut-ikutan kelompok ini, saya nggak main-main, Pak. Ini ibadah kepada Allah. Gitulah ya. Kalau umpamanya menurut ulama yang sudah muktabar, diakui oleh seluruh ulama, udah itu yang kita ikuti.
Maksudnya etika di dalam perbedaan pendapat selama bukan usul, selama bukan pokok dasar fondasi akidah agama, maka bisa jadi yang lain benar. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i mengatakan ucapanku benar, tapi ucapan yang menentangku salah, tapi ada kemungkinan benar. Gitu. Maka di dalam furu cabang-cabang agama, maka adanya perbedaan itu wajar. Yang penting saling menghormati. Pernah masyhur cerita Imam Syafi'i ketika kunjung ke Baghdad, dan di Baghdad beliau ketika sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah dipersilahkan jadi imam sama murid-muridnya Imam Abu Hanifah karena beliau adalah ulama besar. Sholat subuh beliau tidak kunut. Murid-muridnya nanya, Tuan, apakah Anda sudah berubah pendapat akan kesunahan kunut? Tidak. Lah terus Tuan kok nggak kunut? Apakah Anda lupa? Juga tidak. Nggak merubah, nggak lupa. Gimana Tuan? Imam Syafi'i bilang, aku sengaja nggak kunut karena adab sama Imam Abu Hanifah yang berpendapat tidak sunnah kunut. Padahal Imam Abu Hanifah udah dimakamkan di masjidnya Imam Abu. Kalau beda pendapat sila, mohon maaf, di zaman Nabi sahabat ada yang beda pendapat. Ibn Mas'ud berpendapat kalau laki kesentuh perempuan batal. Ibn Abbas berpendapat kalau sentuhan laki perempuan gak batal kecuali kalau syahwat. Sama-sama sahabatnya beda pendapat. Tapi masalah ini tidak menjadikan kemudian mereka berseteru, mereka musuh. Makanya dia, kalau ulama itu beda pendapat, dadanya lapang. Dadanya lapang karena beda pendapatnya karena faktor ilmu. Berbeda orang yang beda pendapat karena faktor nafsu. Semisal mohon maaf yang lucu-lucu ini Pak, ini yang bikin rumput ini, perang di bawah sendiri, ya kan? Nyesat-nyesatin orang segala macam. Kenapa? Sempit hatinya mereka karena ilmunya sempit. Man wasi'a ilmuhu wasi'a sadruh. Barang siapa yang lapang ilmunya maka lapang dadanya. Wa man dhaqa ilmuhu dhaqa sadruh. Yang sempit ilmunya sempit pula dadanya. Ini bukan masalah kemudian berarti Ustaz tak punya pendirian. Bukan. Saya meyakini akan amal saya, tapi di dalam furu'iyah kita kemudian tidak menghakim-hakimin orang. Gitu ya. Ini tadi tentang masalah adab. Nah, ulama ini sendiri di dalam Al-Quran disebut beberapa dengan istilah. Dibilang dengan beberapa istilah. Pertama disebut Rabbaniyin. Siapa disebut Rabbani? Orang yang bisa ngajar Al-Quran, belajar dan ngajar Al-Quran. Dalam Al-Quran, Rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Disebut Rabbaniyin karena kalian mengajar kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kalian pelajari dari kitab. Belajar mengajar Al-Quran sudah Rabbani. Istilah Quran ini ya. Artinya orang yang sudah belajar dan ngajar Al-Quran itu sudah orang top hebat.
Quran ini level pertama harus. Jangan ridho punya anak nggak bisa Quran. Jangan ridho punya istri nggak bisa Quran. Jangan udah tua malu belajar. Ini fadilah besar malu sih Pak. Ya, kalau perlu mohon maaf DKM umpamanya buat kelas khusus untuk bapak-bapak di rumah atau apa ustadznya yang datang yang anak-anak muda. Kalau perlu. Kalau bapak-bapaknya malu untuk ngaji di masjid, dibuat di rumah atau apa, berapa orang satu rumah, 3 orang atau apa kumpul. Pokoknya mohon maaf tadi saya akan sampaikan Pak, kita dalam urusan duniawi. Dalam urusan duniawi, kalau keuntungannya besar, tidak ada malu lagi. Mohon maaf saya kalau umpamanya disuruh untuk kerja umpama disuruh kerja untuk umpamanya bersihin palet, malulah. Ya, bersihin palet. Tanya gaji berapa? Sehari 100.000. Malah malu lah. Tapi ada pula kerja palet 1 hari 5 juta. Hah? Ya tak usah malu 5 juta ya, begitu ya. Sama juga begini ya. Ini Al-Quran ini fadilah besar. Apa pula malu gitu ya. Udah gak apa-apa belajar meskipun sudah tuh. Belajar Quran. Quran itu adalah level pertama. Ya, di antara tugas utama Nabi disebut ya, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan anugerah besar kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus Rasul. Tugasnya yatlu 'alaihim ayatihi. Disebut pertama yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka, pembersihan akhlak, ya, meluruskan etika. Yuzakkihim, tazkiyah, membersihkan hati. Wa yu'allimuhum ilmu. Wa yu'allimuhum ilmu lebih umum lagi. Tapi yang tadi disebut pertama yatlu 'alaihim ayat, membacakan ayat. Maka program Nabi utama adalah ajaran. Makanya di ulama disebut Rabbani. Pertama bisa belajar dan ngajar bisa ngajar Quran dan ulama Quran. Kemudian sebutan kedua disebut ulama oleh Allah. Dan sebutan ulama di dalam Al-Quran Anda cari dari surat Fatihah sampai An-Nas, cuman ada 2 kali kata ulama di dalam Al-Quran. Hanya 2. Sebutan pertama ulama Bani Israil, ayya'lamu ulama Bani Israil. Sebutan kedua ayat yang masyhur, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu para ulama. Maka Allah menyebut ulama. Dalam Al-Quran Allah menyebut ulama. Sifatnya takut kepada Allah. Nah, sifat takut kepada Allah ini adalah masih sifat pribadi. Masih sifat pribadi. Seseorang takut sama Allah, bisa disebut ulama sudah disebut ulama. Tapi yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, Allah menyebut fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlan dzikri, sebutan ulama ahli dzikir. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak ngerti. Maka tingkatan ulama ketiga adalah tempat bertanya. Yang ini tidak semua ulama. Mohon maaf, yang tadi belajar ngajar Quran, ya ahli Quran. Tapi kalau ditanya hukum kadang nggak tahu. Ya mohon maaf, di level itu
jangan melebihi. Ya, jangan asal jawab pertanyaan kalau nggak ngerti. Sama juga demikian. Ada level disebut ulama yang kedua, takut sama Allah Subhanahu wa taala, zuhud, ahli ibadah, ahli suluk, ahli wirid, ahli tarekat. Bagus ulama, ada sebutan ulama orang soleh. Tapi kalau nggak ngerti hukum, jangan asal jawab. Jangan asal jawab. Urusan hukum lebih ekstra hati-hati. Terus tingkatan yang ketiga, tempat bertanya. Nah, kalau sudah sampai ke tempat yang lebih tinggi ini tadi, tempat bertanya, otomatis ilmunya sudah melebihi kadar kebutuhan diri sendiri, tapi kebutuhan masyarakat umum. Kebutuhan masyarakat umum. Oleh sebab itu ilmu itu sendiri ada ilmu fardu ain. Setiap orang harus tahu ilmu sholat, ilmu puasa, ya puasa Ramadan. Kan setiap amal itu ilmu berkeluarga. Setiap orang ya. Ada ilmu yang namanya ilmu fardu kifayah. Apa ilmu fardu kifayah? Ya yang dibutuhkan oleh sekelompoknya kecil. Ya. Nah, kalau umpamanya ada orang nanya tentang masalah jual beli, ada orang nanya tentang masalah cerai, orang nanya tentang masalah hak asuh. Ini kan nggak setiap saat Pak terjadi, tapi mungkin terjadi di sekitar masyarakat kita. Gitu lah. Kemudian ada lagi lebih tinggi lagi ilmu yang bersifat sunnah, yang lebih luas lagi, macam-macamnya disiplin ilmu, sehingga bisa untuk menolak syubhat dari orang-orang yang ingin merongrong agama dari pemahaman-pemahaman sesat. Gitu lah. Dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka ini juga harus ada yang ngerti, tapi ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlal dzikri, kepada. Nah, di sini pun juga demikian ahlal dzikri ini. Sebutan ahlal dzikri, kenapa kok disebut dzikir? Isyarat dari Al-Qur'an. Ulama itu ya memang juga harus ahli ibadah. Karena memang sebutan dzikir ini kan umum ya. Dzikir ini disebut juga di dalam Al-Quran, khutbah Jumat disebut dzikir. Surat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah kalian menuju dzikrillah. Dalam tafsir dzikrillah adalah ketika sudah adzan kedua. Kewajiban kita bergegas itu kalau sudah adzan kedua, berarti ketika khutbah. Kewajiban ya. Kita berbicara wajib. Sebelum adzan kedua bergegas hukumnya sunnah. Anda berangkat jam 11, Anda berangkat setengah 12, Anda berangkat jam 12, itu berhukum sunnah. Anda bergegas hukum sunnah. Tapi kalau udah adzan kedua, nggak sunnah lagi lah. Wajib, ada terlambat udah. Kok tenang-tenang pula. Udah adzan kedua, udah mulai khutbah, masih beli bakso pula. Ya haram. Masih beli es pula di luar. Haram, Pak. Wajib bergegas kalau sudah adzan kedua. Maka ini sebutan dzikrillah adalah khutbah. Nabi menyebut majelis taklim hilakut dzikir, halaqah dzikir. Ya. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, maka singgahlah, nikmatilah. Sahabat tanya, "Apa itu taman surga Rasulullah?" Hilakut dzikir, halaqah dzikir. Di dalam syarah hadis ini Imam Nawawi menyebut, qala Abu Darda berkata, "Hilakut dzikir hiya majalis yuzkaru fiha al-halal wal haram." Berkata Abu Darda, sahabatnya Nabi radhiyallahu anhu,
Yang dimaksud Nabi Hilal Dzikr adalah majelis-majelis yang disebut halal dan haram. Jadi majelis ilmu, majelis tapi jujur. Yang namanya ulama harus punya porsi banyak ibadah juga. Dan inilah sebetulnya sebutan ulama zaman dulu. Sekarang sebutan ulama sudah terjadi pergeseran nilai, sehingga ulama dianggap yang penting pinter, padahal nggak pernah sholat jamaah. Pokoknya yang penting pandai ceramah, ya ustaz. Ya, yang penting dia dianggap pinter orasi, ulama. Padahal jarang jamaah, nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat duha, nggak pernah. Ya, ulama apa? Kalau dulu ya ulama itu ya ahli ibadah. Sekarang kan beda. Orang ahli ibadah itu dianggap orang suluk saja. Orang ahli ibadah itu adalah orang torekot saja. Karena juga ada ulama beda. Orang torekot kadang-kadang juga nggak alim, ya kan? Wirid aja. Tapi kalau dulu, mohon maaf, Imam Syafi'i ulama, tapi beliau setiap hari khatam Al-Quran juga, Pak. Ramadan sehari 2 kali khatam Al-Quran sehari. Lepas Ramadan 30 kali 2, 60 kali khatam Al-Quran. Imam Syafi'i membagi waktunya malam 3 kali 3 pembagian. Sepertiga istirahat, sepertiga ilmu, sepertiga ibadah. Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah disebutkan membagi malamnya 2 kali. 1 istirahat, 1 ibadah, dibagi 2. Walhasil ulama-ulama dulu juga ahli ibadah. Imam Ahmad bin Hanbal punya pesantren. Zaman dulu bukan pakai keran-keran, tapi pakai kendi-kendi. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal depan kamarnya santri-santri ada ditugasin kendi-kendi setiap malam harus dipenuhi. Terus pernah satu ketika kemudian lewatin satu kamar, kok kendinya tidak berkurang. Ditanya, ini kemana ini santri ini? Masih tidur, subuh masih tidur. Habis sholat subuh dipanggil, udah mau pulang aja. Menurut aku gak pantas seorang santri gak punya tahajud. Gak pantas bagimu santri gak punya tahajud. Air kendimu gak kau pakai tadi malam untuk wudhu. Disuruh pulang. Bukan pelanggan, bukan. Gak tahajud, gak disebut santri, apalagi disebut ulama. Santri aja gak pantas. Disuruh pulang. Dulu ulama itu juga ahli ibadah, ahlan dzikri. Sekarang terjadi pergeseran. Mudah-mudahan insyaallah